Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isolasi kurkumin dalam kunyit. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Zulfi Jumalasari dengan NIM 21130911010 dari Prodi S1 Biologi Murni. Baik, yang menjadi pokok pembahasan dalam materi kali ini yaitu yang pertama, metode yang meliputi ekstraksi, uji fitokimia, identifikasi, penetapan kadar, analisis data. Yang kedua yaitu hasil yang meliputi ekstraksi kunyit, screening fitokimia, identifikasi kualitatif, dan penetapan kadar kurkumin dengan KLT densitometri. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Baik, pada materi yang pertama yaitu metode. Metode yang pertama yaitu ekstraksi. Pada metode ekstraksi dilakukan penimbangan serbuk simplicia kunyit dan dilakukan ekstraksi dengan dua cara yang berbeda, yakni maserasi dan sokletasi. Maserasi dilakukan dengan penambahan etanol 96% sebanyak 2 liter pada 200 gram serbuk simplicia ke Erlenmeyer dengan ditutup plastik hitam dan dilakukan perendaman selama 3 hari dan sesekali dilakukan pengadukan. Setelah 3 hari dilakukan penyaringan dengan kain kola dan ditiupkan dengan alat rotary evaporator sampai di tempat ekstraksi kental. Sokletasi dilakukan dengan memasang rangkaian alat sokletasi dengan sifon yang telah dikalibrasi simplasi kunyit 50 gram sebanyak 2 kali. Masukkan ke dalam kelongsong, ditambahkan etanol 96 sebagai pelarut. Proses ini berlangsung selama 1 hari hingga larutan yang ada sifon bening ekstrak cair yang tidak dapat kemudian diuapkan dengan alat rotary evaporator sampai dia dapat ekstrak kental. Dihitung hasil rendaman. Yang kedua yaitu uji fitokimia. Pada uji fitokimia ini terdapat 5 uji. Yang pertama yaitu uji alkaloid. Pada uji ini disiapkan 2 tabung reaksi diisi dengan 2 ml ekstrak pada dari masing-masing hasil ekstraksi dan direaksikan dengan reagen Dragendorf dengan reagen Mayer. Dilihat adanya endapan yang terbentuk. Yang kedua yaitu uji flavonoid. Pada uji ini disiapkan 2 tabung reaksi diisi dengan 2 ml ekstrak pada dari masing-masing hasil ekstraksi ke dalam 2 ml larutan percobaan serbuk atau Maggi dan 1 ml HCl pekat. Selanjutnya ditambahkan armil alkohol, kocok dengan kuat dan dibiarkan hingga memisah. Terbentuknya warna dalam senyawa amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Uji yang ketiga yaitu uji terpenoid. Pada uji ini disiapkan 2 tabung reaksi diisi dengan 2 ml ekstrak dari masing-masing hasil ekstraksi dan dilarutkan dengan kloroform, lalu ditambahkan 110 tetes asam asetat anhidrat dan 3 tetes asam sulfat pekat. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah hijau atau violet biru. Yang keempat yaitu uji tanin. Pada uji tanin juga disiapkan 2 tabung reaksi diisi dengan 2 ml ekstrak pada dari masing-masing hasil ekstraksi. Pada masing-masing tabung ditambah 1 ml NaCl 10%. Larutan tersebut disaring dan filtratnya ditampung dalam tabung. Tabung pertama dideteksi 3 tetes gelatin 0,5%. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya endapan. Serbuk dan ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Disiapkan kembali 2 tabung reaksi dengan 2 ml ekstrak pada masing-masing hasil ekstraksi. Kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 10 ml, dipanaskan selama 14 menit, didinginkan, kemudian disaring, kemudian diteteskan FeCl3 5%. Terindikasi adanya tanin yaitu terbentuknya warna coklat kehijauan atau biru kehitaman. Uji yang kelima yaitu uji saporin.
Uji sapurin ini juga disiapkan 2 tabung reaksi, diisi dengan 2 ml ekstrak pada dari masing-masing hasil ekstraksi. Pada masing-masing tabung, ditambah aqueous dan dikocok kuat vertikal selama 1 menit, kemudian ditambahkan 1 tetes HCl 1% dan diamati adanya busa stabil. Metode selanjutnya yaitu identifikasi kualitatif kurkumin dengan KLT. Pada metode ini, ekstrak hasil ekstraksi, maserasi, dan sokletasi ditotolkan pada lempeng KLT beserta baku kurkumin dan dievaluasi dengan menggunakan fase gerak etil klorofom metanol 9,5 sama dengan 0,5 hasil modifikasi Ristanti 2019 dan deteksi dengan sinar tampak dan sinar UV. Metode yang selanjutnya yaitu penetapan kadar KLT densitometry. Baku dan sampel kurkumin ditimbang sebanyak 25 mg dan dilarutkan dalam pelarut etanol sampai 100 ml. Sampel kemudian ditotolkan dengan linomet 5 gam dengan 3 kali reptikal sebanyak 20 Wel pada plat KLT ukuran 20 cm x 10 cm. Sedangkan baku kurkumin ditotolkan sebanyak 1 Wel, 5 Wel, 10 Wel, 15 Ul, 20 Ul, dan 25 Ul pada plat KLT yang sama dengan sampel. Plat KLT yang telah ditotolkan sampel maupun baku dielusi dengan fase gerak klorofom metanol 9,5 banding 0,5 Ristanti 2019. Setelah dielusi, plat KLT diamati noda yang terbentuk dengan sinar tampak dan sinar UV di scanning dengan KLT densitometer pada 254 mili. Kadar senyawa kurkumin ditetapkan berdasarkan baku. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu metode analisis data. Data yang diperoleh adalah kadar kurkumin dari 2 metode ekstraksi yang berbeda. Data dianalisis dengan uji T untuk mengetahui adanya perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya yaitu hasil. Dari hasil penelitian ini didapatkan ekstraksi kunyit. Ekstraksi dilakukan dengan 2 cara, yaitu maserasi dan sokletasi. Maserasi dilakukan dengan penambahan etanol 96% sebanyak 2 liter pada 200 gram serbuk kunyit selama 3 hari. Sedangkan sokletasi dilakukan dengan serbuk kunyit 100 gram dengan menambahkan etanol 96% sebanyak 500 ml. Hingga warna pada tabung sifon bening, ekstrak cair yang didapati kemudian diuapkan dengan alat rotary evaporator dan didapatkan ekstrak kental sekitar 16,25% untuk maserasi dan 22,36% untuk sokletasi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi kualitatif dan penetapan kadar. Densitometri adalah metode analisis instrumen yang berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analitik yang merupakan bercak atau noda pada lempeng KLT. Senyawa kurkumin merupakan salah satu kelompok senyawa kurkuminoid. Sesuai teori senyawa kurkumin berada pada Rf 0,84. Senyawa demetoksikurkumin berada pada Rf 0,69 dan senyawa bis-demetoksikurkumin pada Rf 0,57. Menurut Ashraf 2018, setelah dievolusi dengan fase gerak klorofom metanol 9,5 banding 0,5 hasil identifikasi kurkumin dengan KLT, pada percobaan kali ini juga didapatkan 3 noda pada masing-masing penotolan sesuai pada gambar berikut ini. Pada penetapan kadar senyawa kurkumin lempeng KLT yang telah diidentifikasi dilakukan scanning pada alat densitometer. Hasil setelah dilakukan scanning pada alat densitometri didapatkan spektra untuk ekstraksi maserasi seperti pada gambar 3A. Spektra untuk ekstraksi sokletasi terdapat pada gambar 3B dan spektra untuk baku perbandingan didapatkan kurva baku dan di 6 deret baku
dan RF kurkumin dari masing-masing baik sampel maupun baku untuk melihat perbedaan keduanya atau mengetahui adalah pengaruh ekstraksi dalam mendapatkan kadar kurkumin, maka dilakukan analisis statik dengan program SPSS versi 23. Dilakukan uji normalitas dan homogenitas diperoleh hasil kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan normal dan homogen. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dua jenis ekstraksi. Pada kelompok sampel pertama, ekstraksi dengan cara panas yaitu sokletasi dengan sampel yang digunakan yaitu kunyit. Sebelum dilakukan ekstraksi, melakukan kalibrasi alat soklet tujuannya untuk mengetahui jumlah pelarut yang akan digunakan. Pelarut yang digunakan yaitu etanol 96% yang merupakan salah satu pelarut bersifat universal, yaitu dapat menarik semua senyawa yang bersifat polar, semipolar, dan nonpolar. Juga kandungan airnya hanya sedikit, sehingga dapat mempercepat proses penguapan dan tidak meminimalkan pertumbuhan bakteri dan jamur pada ekstrak. Proses ekstraksi terjadi ketika pelarut yang ada pada sampel akan mengekstrak senyawa pada serbuk kunyit. Tujuan kunyit dibuat serbuk agar partikel kunyit menjadi lebih kecil sehingga luas permukaan lebih besar, maka kontak antara pelarutnya semakin besar pula. Sirkulasi yang terjadi dilakukan selama 24 jam atau sampai larutan berwarna bening. Semakin banyak sirkulasi, maka semakin banyak senyawa yang diekstraksi. Setelah dilakukan ekstraksi, didapatkan ekstrak cair, dilanjutkan dengan penguapan menggunakan water bath. Penguapan dilakukan sampai mendapatkan ekstrak kental. Setelah didapatkan ekstrak kental, diperoleh hasil ekstrak sebesar 22,3621 gram dengan perendaman sebesar 22,36%. Pada kelompok sampel kedua, kunyit diekstraksi secara maserasi. Cairan penyari yang kita gunakan adalah 1:10, di mana serbuk simplicia yang digunakan sejumlah 200 gram. Kelebihan dari metode maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan sederhana. Prosesnya relatif hemat, serta tanpa pemanasan. Metode maserasi juga dapat digunakan untuk jenis senyawa tahan panas ataupun tidak tahan panas. Kekurangan dari metode maserasi adalah membutuhkan waktu yang relatif lama, biasanya paling tepat 3 kali 24 jam. Maserasi dilakukan pada suhu kamar terlindung dari cahaya, sehingga dapat Erlenmeyer dibungkus dengan plastik hitam. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam dengan di luar. Larutan yang konsentrasi tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyeri dengan konsentrasi rendah, proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel. Selama maserasi sekali dilakukan pengadukan. Setelah di masa maserasi selama 3 kali 24 jam, kemudian dilakukan penyaringan dan filtrat. Yang didapat diuapkan dan didapatkan hasil tetap ekstrak kental sebanyak 32,5149 gram dan rendaman 16,257445%. Pada uji screening fitokimia dilakukan identifikasi alkaloid. Penambahan reagen pengendapan akan dapat memberikan kesimpulan apakah ekstraksi mengandung alkaloid atau tidak. Reagen Mayer dan Dragendorf digunakan dan keduanya tidak terdapat endapan pada kedua sampel hasil interaksi yang berbeda tersebut. Pada identifikasi flavonoid menggunakan air panas karena flavonoid larut mereduksi sehingga dapat tertarik senyawanya. Penambahan serbuk miligram bertujuan untuk mereduksi glikosida flavonoid HCl sebagai katalisator, amil alkohol sebagai pelarut glikon. Pada identifikasi saponin, digunakan air panas untuk melarutkan saponin. Uji senyawa yang selanjutnya adalah senyawa fenolik. Sampel menunjukkan hasil yang positif saat dilakukan penambahan reaksi FeCl 3,1%.
Dapat dilihat dari perubahan warna menjadi warna biru kehitaman. Penambahan gelatin 0,5%. Tidak membentuk endapan putih, sifat tanin dapat mengendapkan gelati sehingga kedua sampel negatif tanin. Selanjutnya dilakukan uji pada senyawa steroid. Diterpenoid sampel menunjukkan hasil positif saat dilakukan penambahan reaksi asam asetat alhidrat yang kemudian ditambahkan H2SO4 P2-3 tetes akan membentuk warna hijau tua jika mengandung steroid dan berwarna merah atau ungu jika mengandung terpenoid. Pada uji ini, sampel menunjukkan hasil positif untuk terpenoid. Pada pengujian kelompok memiliki hasil bahwa ekstraksi kunyit positif mengandung fenolik, flavonoid, dan triterpenoid dan memiliki hasil negatif terhadap pengujian alkaloid, saponin, dan tanin. Hasil kadar kurkumin yang didapatkan dari proses ekstraksi maserasi adalah 41,11 ml, sedangkan ekstraksi sokletasi adalah 41,33 ml. Metode ekstraksi sokletasi memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan maserasi. Walaupun ekstraksi cara sokletasi lebih tinggi kadar kurkuminnya, namun setelah dilakukan analisis statik dengan uji T tidak dapat perbedaan antara kedua hasil kadar kurkumin karena perbedaan metode ekstraksi. Cara sokletasi juga dilakukan paling banyak menghasilkan senyawa fenolik bila dibandingkan metode ekstraksi maserasi. Menurut Hasanai 2019, demikian juga terhadap senyawa flavonoid. Menurut Puspitasari dan Prayogo 2016, metode sokletasi juga dapat menghasilkan kadar pirvarin lebih banyak dibandingkan metode ekstraksi maserasi. Kurkumin merupakan senyawa aktif golongan polifenol yang ditemukan pada kunyit. KLT densitometry merupakan dapat digunakan sebagai salah satu kontrol kualitas dan secara teratur dapat digunakan untuk identifikasi pemisahan kuantifikasi pigmen, termasuk kurkumin. Hal yang kurang dilakukan pada penelitian ini adalah menetapkan kadar kurkumin pada panjang gelombang maksimal. Berikut merupakan materi terakhir dari materi yang kami bahas saat ini, yaitu yang pertama kesimpulan. Dari materi yang sudah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Rendaman ekstrak dengan metode sokletasi lebih besar dibandingkan metode ekstraksi kadar senyawa kurkumin. Metode sokletasi lebih besar dibandingkan metode ekstraksi. Tidak terdapat perbedaan metode ekstraksi terhadap kadar kurkumin berdasarkan uji 1. Menjadi saran dari penelitian ini, yang pertama yaitu perlu dilakukan scanning sepanjang gelombang maksimal pada penetapan kadar dengan KLT densitometry. Perlu dicoba proses ekstraksi dengan metode lain untuk menetapkan kadar kurkumin. Perlu diterapkan kadar kurkuminoid lain seperti dimetoksikurkumin dan bis-demetoksikurkumin. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni, salam kebajikan.